Dalam upaya mewujudkan destinasi pariwisata hijau dan berkelanjutan, Injourney Tourism Development Corporation, ITDC, menjalin kolaborasi strategis dengan PT Signifi Komersial Indonesia, pemimpin global dalam teknologi pencahayaan. Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung di Wantilan ITDC, Denusa II, Sabtu 25 Oktober 2025, menandai langkah maju menuju penerapan teknologi pencahayaan cerdas dan ramah lingkungan di destinasi wisata Indonesia. Melalui kerjasama ini, ITDC dan Signifi akan mengimplementasikan sistem pencahayaan pintar berbasis Internet of Things di 3 kawasan utama, yaitu Denusa II, The Mandalika, dan The Golomori. Kolaborasi ini bersifat non-komersial, dengan fokus pada berbagi pengetahuan dan penerapan teknologi efisien energi serta desain pencahayaan yang estetis. Sebagai langkah awal, Signifi menghadirkan pencahayaan dinamis pada patung Mandala Denusa II, yang menjadi daya tarik utama dalam Denusa II Festival 2025. Sinergi ITDC dan Signifi menjadi contoh nyata bagaimana inovasi teknologi dapat berpadu dengan komitmen keberlanjutan, memperkuat posisi Bali sebagai ikon green destination berkelas dunia dan inspirasi bagi kawasan wisata lainnya di Indonesia. Salah satu yang ditekankan oleh direksi kepada tim Nusa Dua harus melakukan efisiensi dalam berbagai hal. Semua hal kita harus melakukan efisiensi, semua aspek, semua pos. Jadi karena kita melihat bahwa semakin kesini memang betul tentunya ada biaya yang semakin tinggi. Namun pariwisata itu kan tidak boleh terkunci dengan situasi dan kondisi. Kita harus kreatif dalam mensiasati semuanya. Nah, salah satunya adalah efisiensi kita lakukan dalam banyak hal, termasuk dalam hal penerangan. Karena gini, salah satu yang membuat kawasan ini menjadi menarik, mendapatkan simpati dan kepercayaan sampai hari ini adalah karena pengelolaan dan juga pengerjaan yang baik dan pengawasan yang baik. Salah satu elemennya adalah pencahayaannya pun harus baik. Kita berusaha mencari berkolaborasi dengan banyak pihak, salah satunya dengan Signify yang brandnya sudah merek global, Philips, dan saya rasa mungkin lebih tua dari usia ITDC, merek Philips tersebut. Tapi bagaimana merek itu bisa memberikan salah satu dampak efisiensi secara langsung kepada ITDC. Karena ongkos-ongkos pengembang kawasan pariwisata itu tidak murah, dia ongkosnya besar. Karena mulai dari banyak hal lah, mulai dari fasilitas rumputnya saja. Ini lahannya sangat besar, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, tapi yang paling penting bagaimana orang masuk ke sini tidak menemukan suasana yang remang-remang, yang gelap. Kan terang itu identik dengan sesuatu yang aman, nyaman, dan bagaimana orang bisa menikmati jogging di malam hari, pagi hari bahkan dengan tenang. Karena memang didukung oleh pencahayaan yang baik. Kemudian kita berkolaborasi dengan Signify, dengan merek Philips, artinya bahwa kita harus melakukan sebuah kerjasama efisien, yang betul-betul efisien. Tadi disampaikan bahwa dari sisi OPEX-nya itu akan terasa langsung. Nah, mudah-mudahan ini salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan oleh ITDC, bahwa kita merespon dengan situasi dan umur kita makin berkembang, menjadi sangat senior Pak, 52 tahun November ini. Nah, bagaimana caranya juga kita melakukan kolaborasi dengan semua stakeholder, termasuk sektor swasta. Karena ini adalah sektor swasta, kita bisa menunjukkan bahwa BUMN bisa berkolaborasi dengan swasta untuk hal yang baik. Dan ini kita buktikan insya Allah ke depan secara budgetnya pasti semakin efisien dari sisi perawatan operasi dari pihak kawasan. Kan Pak JM? Karena saya selalu bilang sama Pak JM, pokoknya harus bagus tapi juga harus efisien. Kan lumayan agak bikin mikir otak gitu kan. Ini gimana sih? Disuruh bagus, disuruh rapi tapi harus efisien. Karena ya itu yang harus kita lakukan. Jangan juga kita menjadi foya-foya segala macam. Karena kan semua terbatas. Jadi artinya gimana caranya apa yang kita lakukan berdampak untuk turis, berdampak untuk masyarakat, berdampak untuk lingkungan, tapi juga dari sisi penggunaan budget bisa berjalan dengan efisien dan terkontrol dengan baik. Berapa efisiensi Pak? Apa? Berapa potensi budget dan segi efisiensi? Saya rasa cukup besar, nanti detailnya Pak JM bisa sampaikan. Tapi memang untuk sampai ke taraf ini tentunya kami tim operasi sudah melakukan penghitungan. Di mana penghitungan itu kami hitung kalau misalnya kita melakukan secara mandiri berapa besar dan segala angkanya itu sudah kita hitung. Artinya angka-angka inilah yang menjadi patokan pada sampai hari ini kita bisa melakukan kerjasama. Karena tegas dan jelas bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, efisiensi itu harus berdampak. OPEX kawasan pariwisata itu kan besar, ya kan? Apalagi sekarang kayak contoh misalnya kemarin dengan usia yang 52 tahun, apakah semua alat penunjang masih sama? Tentu tidak.
Contoh kemarin kalau bapak-bapak masuk dan ibu masuk ke depan, portalnya sudah beda kemarin malam, sudah bukan yang lama. Ke depan portalnya akan berganti semua. Bentuknya harus menyesuaikan dengan situasi dan keadaan. Kan nggak mungkin kita kawasan pariwisata terbesar di Indonesia, tertua di Indonesia, tapi fasilitas pendukungnya juga nggak baik. Kan kesannya harus bagus, citranya harus bagus. Nah itu kita perhatikan, termasuk sampai pencahayaan. Jadi memang kami melakukan perbaikan-perbaikan, renovasi-renovasi. Kalau Bapak-Bapak lihat, beberapa hotel yang ada di kawasan Nusa Dua sudah mulai bebenah. Terus kemudian sekarang ada fasilitas-fasilitas baru, akan ada tenis, akan ada pedal segala macam, ada chatbot tadi saya dengar. Artinya bahwa kawasan ini terus berbenah, dan ini juga yang akan kita ajak teman-teman yang sudah masuk di Nusa Dua untuk melakukan pembenahan dengan fasilitas yang mereka lakukan di Nusa Dua. Ada beberapa hotel baru, resort baru, kita lihat sama-sama, semua sedang bekerja. Tahun depan mudah-mudahan sudah selesai. Pak Lukas tadi disebutkan 70% plus 20% kalau IoT ini bisa dijelaskan ya. Bagaimana tuh skema IoT-nya? Ya, jadi kita kalau dari lampu konvensional itu benar-benar lampu yang dari gas yang warnanya putih mercury, kita rubah ke LED, itu bisa sampai 60-70%. Setelah itu kita connect nih pakai smart lighting yang pinter. Kalau pinter itu pakai apa? Pakai sensor. Jadi kalau nggak ada orangnya dia redup. Mati. Contoh nih, kita di Bali nih, kalau lagi nyepi lampu harus mati ya. Saya bisa nanti pakai dashboard saya matikan langsung. Jadi segala macam sistem kita bisa berdaya gunakan. Jadi itulah caranya dari 70% ngirit nanti tambah lagi 20% dari itu. Itu baru hanya dari tagihan listrik. Berarti OPEX-nya lebih cepat ya? Ya. Kalau terhadap total nanti Pak Troy harus hitung sendiri karena saya nggak tahu biaya listrik terhadap total OPEX. Berapa Tapi jumlah itu lampu sangat mudah. Jumlah lampu yang akan dipasang? Sorry? Jumlah lampu yang akan dipasang? Oh, belum. Kita lagi masih melakukan survei. Nanti dengan Pak GM kita Jadi, survei. Kalau jumlah lampunya, kita akan melakukan plottingan berdasarkan pemetaan yang dilakukan dengan tim operation ITDC. Jadi kemarin malam saya sudah rapat dengan Pak GM bahwa disampaikan Pak kita sedang melakukan plottingan titik beberapa dan berapa yang harus terpasang dan terinstalasi. Karena saya bilang ini harus diperhatikan bukan sama rata, tapi dibagi berdasarkan zona. Karena juga jangan menjadi terlalu terang benderang, akhirnya orang malah jadi nggak nyaman. Karena kan karakter Nusa Duanya harus tetap dipertahankan. Nah jumlahnya itu dalam proses. Tapi kenapa harus ada kita signing hari ini? Karena kerjasama ini harus jalan segera dan kita membuktikan kita ingin serius membangun kolaborasi yang baik. Karena saya bilang efisiensi itu harus cepat. Kalau enggak kita kehilangan momentum. Pak Lukas, itu kan efisiensi di tagihan ya. Kalau untuk maintenance gimana? Maintenance sebenarnya akan lebih mudah lagi karena tadi. Jadi kalau sudah sampai ke smart, jadi pencahayaan yang pintar, kita tuh bisa lihat di dashboard kita titik-titik lampu mana yang sudah nggak efisien. Jadi sudah agak redup ataupun bahkan sudah mati. Jadi nanti timnya Pak GM nggak perlu tuh ngecekin satu-satu lampu, titik lampu. Tapi dari dashboard sudah kelihatan mana yang redup, mana yang sangat boros energinya, mungkin ada kerusakan, itu kita bisa copot. Otomatis itu akan mengurangi biaya maintenance. Kita sebenarnya melakukan ini banyak dengan namanya produk interactivity. Rata-rata lampu jalan, Pak. Itu lampu jalan kan perlu tuh kita cek tiap hari. Nah dengan pencahayaan yang pintar ini kita bisa monitor semua dalam satu dashboard. Kita gunakan yang banyak sekarang di Jakarta. Tapi beberapa kota juga mengikuti. Saya senang sekali ITDC yang pertama kawasan pariwisata mandiri yang akan bekerja sama dengan kita. Harapannya ke depan akan lebih efisien lagi. Ya, Pak Troy. Berarti pastinya smart lighting akan dipakai. Yes, pastinya akan mengarah sampai ke situ karena sekarang momentumnya memang smart lighting. Arahnya salah. Pak, sedikit gambaran mungkin tadi kan dibilang efisiensi terus. Mungkin efisiensi untuk kawasan Nusa Dua sendiri dengan menerapkan smart lighting kira-kira berapa sih efisiensi perkiraannya? Masih harus disurvei, Pak. Masih harus diplotting, tapi saya hanya bisa memberikan gambaran ini tadi. Kalau dari lampu yang sangat biasa, lampu zaman dahulu, itu bisa 70% saving energinya. Kalau kita tingkatkan ke yang pintar, yang smart, yang pakai internet, pakai seluler ataupun kabinnya, itu akan nambah lagi bisa sampai 20% lagi. Ya target mungkin minimal 20-30%. Itu dari efisiensi pengguna listrik. Kemudian ada IoT ya, tadi Pak Lukas sebutkan. Karena kami juga kedepannya akan memperkaya informasi di comment center. Nah dengan adanya IoT, kita informasi kan dapat cepat kan. Nah itu juga efisiensi sebetulnya.
kita tidak perlu tenaga untuk muterin kawasan, kita cukup lihat, itu efisiensi. Kecepatan juga efisiensi. Kemudian itu sudah kelihatan sebetulnya. Plus kita juga pengen keindahan tadi. Jadi mana-mana yang terangnya seberapa sih? Karena resortnya harus dipertahankan. Dari sisi kualitas lampu. Dengan kita melakukan beberapa hal tadi, harapannya kan kita makin lama nih ganti lampunya gitu. Efisiensi lagi gitu. Jadi lipatan efisiensi itu yang kita harapkan. Nah kalau detail mungkin kami butuh waktu. Jadi kami pun akan tanya sama expertnya nih, Signify seperti apa sih metodenya, kami maunya seperti apa, sehingga in mind-nya kami itu adalah efisien tadi. Maksudnya energi listriknya, tenaga kerjanya, informasinya cepat dapat, keindahan kawasan terjaga, sehingga Denusa 2 ini menjadi tetap nyaman untuk wisatawan yang ada dan kita sebagai karyawan. Karena kita juga merasa kalau sekarang kan itu di ujung sana mati atau tiba-tiba udah berbulan-bulan mati, kita nggak tahu. Misalnya seperti itu. Nah nextnya kita berharap mesti tidak kejadian seperti itu Pak ya. Jadi efisiennya itu mungkin bisa jadi lebih karena ada value-value lain yang kita bisa tambahkan.